Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pengertian marbot. Kenapa penting untuk kita bahas tentang definisi atau pengertian marbot ini? Karena saat ini kebanyakan masyarakat kita umumnya menganggap bahwasanya marbot itu hanyalah orang yang bertugas untuk membersihkan masjid saja. Baik itu yang bertugas untuk mengepel, menyapu, cuci-cuci perabotan dan lain sebagainya. Padahal kalau kita kembalikan ke dalam Islam, maka sebenarnya marbot itu berasal dari bahasa Arab, yaitu asal katanya adalah robato, yang artinya adalah mengikat. Jadi marbot itu adalah orang yang terikat. Terikat dengan apa? Terikat dengan masjid. Terikat dalam hal apa? Yang pertama, dia terikat dari sisi kegiatan ibadahnya. Dan yang kedua, dia terikat dari sisi hikmah. Jadi, siapapun itu ya yang saat ini terikat dengan aktivitas masjid, ya, waktunya sebagian besar dihabiskan untuk melayani jamaah, untuk mengabdi kepada jamaah, kepada masjid, melayani para jamaah masjid, mengelola masjid, memanage masjid, maka dia hakikatnya adalah marbot. Baik itu tukang sapunya, tukang bersih-bersihnya, baik itu dia adalah muadzinnya, ataupun imam masjidnya, ataupun orang yang ditunjuk untuk menjadi penceramah tetap di suatu masjid tertentu. Mereka semuanya bisa disebut dengan istilah marbot. Jadi kurang tepat kalau kemudian ada yang beranggapan atau memiliki pendapat bahwasanya marbot itu adalah orang yang bertugas untuk membersihkan masjid saja. Nah, ikhwani fillah, jamaah sekalian, marbot sesungguhnya adalah tugas yang mulia. Kenapa? Karena yang pertama, marbot itu bertugas di masjid, dan masjid itu adalah satu-satunya tempat yang dikatakan oleh Rasulullah SAW adalah tempat yang mulia ya di dunia ini atau di alam semesta ini. Kemudian berikutnya, ya, dulu di masa Rasulullah SAW ada seorang wanita yang bertugas sebagai tukang bersih-bersih masjid. Ketika Rasulullah tidak mendapati perempuan ini atau mendengar kabar tentang wafatnya perempuan ini, apa yang dilakukan oleh Rasul? Rasul langsung meminta kepada para sahabat untuk diantarkan ke makamnya sebagai bentuk penghormatan beliau kepada wanita tersebut. Ya, kemudian setelah Rasul sampai kepada makam wanita itu, apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Rasulullah langsung mendoakan wanita tersebut. Dahsyat, jamaah sekalian. Sangat luar biasa penghormatan Rasulullah SAW terhadap sesosok wanita yang tugasnya kesehariannya hanya menjadi tukang bersih-bersih masjid saja. Ketika Rasulullah SAW sudah memuliakan seorang manusia, maka insya Allah semua makhluk yang ada di alam semesta ini, baik yang ada di bumi maupun yang ada di langit, pasti akan memuliakan orang tersebut. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.